Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang Microsoft Office, dalam hal ini Microsoft Excel. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Ya. Apa itu VLOOKUP dan apa itu HLOOKUP? Nah, pertama ada kata VLOOKUP dan HLOOKUP. V itu artinya vertical lookup, berarti dia akan mencocokkan data secara vertikal dengan mencari data dari sumber tabel lain. Contoh, misalnya di sini saya mengetikkan MI 001. Maka di kode barang nanti akan otomatis tampil mie sedap. Dan harganya 1.500. Kalau saya mengisikan SU strip 001, ketika di enter maka di nama barang akan terisi susu ultra, kemudian harganya 5.000. Itu untuk memudahkan supaya kita tidak menulis ulang. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada perubahan nama barang, di sini juga akan berubah otomatis. Nah, itu ya. Nah, jadi vertical lookup itu akan mencari data yang datanya itu penulisannya horizontal ke bawah terus. Makanya saya berikan kuning seperti ini. Ini artinya vertikal akan ke bawah terus. Nah, kalau HLOOKUP dia akan lookup mencari ke tabel dengan posisi memanjang ke kanan. Sehingga bentuknya seperti ini. Jadi headernya itu di kiri. Kalau VLOOKUP headernya di atas. Header tabelnya ya. Jadi datanya ke pinggir terus sehingga akan memanjang berbentuk horizontal. Gitu ya. Itu VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi intinya adalah VLOOKUP dan HLOOKUP itu dia akan mencari data berdasarkan kata kunci. Di sini nanti akan menyesuaikan dengan mencari kata kunci yang ada di sini. Kemudian akan mengisikan sesuai dengan data yang diminta. Kita mulai saja. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Posisikan kursor di mana kita akan menampilkan data dari sumber atau tabel ini apa? Tabel referensi ini ya namanya. Misalnya saya ingin nama barang dan harga otomatis ketika seseorang menginput kode barang. Maka kita isikan di sini. Rumusnya adalah VLOOKUP. Udah ada di bawah ya. Kurung buka. Nah, ini lookup value. Key-nya dari mana? Ini nih. Kata kunci yang akan menjadi pembanding adalah kode barang. Klik di sini. Ini masih kosong ya. Kemudian kita lihat di sini ada lanjutannya itu dengan menggunakan titik koma. Nah, titik koma atau beberapa komputer settingannya ada yang menggunakan koma. Sesuaikan saja dengan perintah yang ada di sini. Ada tooltip seperti ini. Ada semacam apa ini ya? Panduan. Titik koma. Kemudian yang selanjutnya tabel referensinya kita blok. Nah, tetapi tabel referensinya itu yang datanya saja, tidak dengan headernya. Jadi dari sini diblok seperti ini. Des. Sudah. Nah, agar datanya terkunci, artinya si tabel ini akan fix di froze segini, maka tekan F4 ya, sehingga bentuknya ada dolar-dolar seperti ini. Artinya ketika ini di drag ke bawah, dia akan posisinya akan fix di sini.
kemudian titik koma lagi ini. Nah, yang selanjutnya adalah kolom indeks, artinya di tabel ini kolom yang keberapa yang akan ditampilkan. Kita akan menampilkan nama barang, berarti kolom 1, kolom 2 berarti koma 2. Titik koma lagi, kemudian gunakan false. Ada true, berarti kalau true ini biasanya untuk yang nilainya itu numerik, artinya akan mendekati gitu ya. Tapi kalau false dia benar-benar akan mencari yang sama. Kalau tidak dia akan menampilkan NA. Kita ambil yang false, tutup kurung, kemudian enter. Nah, NA kan artinya tidak ditemukan. Coba kalau kita isi di sini MI 001, otomatis sedap. Kita coba copy ke bawah. Nah, misalnya kita isi YT 001, otomatis Yakul. Kemudian MI 002, Supermi. MI 001. Nah, kayak gitu. Kita ganti di sini. Mie sedap pedas misalnya. Nah, ini akan otomatis juga berubah sesuai dengan data masternya yang berubah. Jadi kita tidak perlu edit lagi di sini. Data masternya berubah, otomatis di sininya juga berubah. Misalnya SU 01. Sudah. Nah, yang berikutnya kita akan mengisi data harga. Sama seperti yang tadi, kita bisa copy saja ini. Copy. Kemudian paste di sini. Klik. Paste, tetapi kolomnya adalah kolom. Bentar. Nih, gitu ya. Tinggal drag aja ke bawah. Nih, jadi. Kemudian kita formatting seperti ini. Nah, jadilah itulah VLOOKUP, mengambil data secara vertikal, datanya vertikal ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang datanya based on horizontal seperti ini. Ada tabel konsumen sebagai tabel referensi, kemudian kita punya data ini gitu ya. Misalnya sekarang saya akan mengisikannya datanya dulu. 201 misalnya, ini 101, 100 misalnya ya. Nah, saya akan mengisikan di sini 101 itu siapa sih gitu ya. Caranya adalah dengan sama seperti tadi, sama dengan berarti kalau di sini adalah H, lookup kata kuncinya atau nilainya, koma, titik koma, kemudian blok datanya. Oke. Jangan lupa tekan F4 di keyboard. Titik koma lagi. Ini kolom ke berapa ya? Kolom ke-2. Titik koma lagi, false. Oke. Supono Syafiq, betul ya. Nah, sama ini juga kita coba aja lookup nilainya, titik koma, kemudian blok, tekan F4 atau menggunakan dolar setiap kolom dan baris, titik koma yang ke-3, false, tutup. Nah, oke. Itulah bagaimana dari tabel referensi yang dimasukkan ke tabel lain, gitu ya, berdasarkan keywordnya. Ini adalah nilainya yang membandingkan dengan tabel barang ID konsumen dengan ID konsumen yang ini.
Oke, itu aja. Jika ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan boleh di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.